Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ruslan Saputra dari kelompok 9 yang terdiri dari atas nama saya Ahmad Ruslan Saputra dengan NIM 2002004602023 dengan KIDM Haidir Hamzah dan Hardiansah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang regresi. Regresi sederhana, ganda, modal, regresi, dan sambungan efektif dan relatif. 1. Regresi adalah suatu metode analisis yang biasa digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyak variabel. Umumnya, analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan, sedangkan hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Selain itu, analisis regresi juga dipakai untuk memahami variabel yang berhubungan dengan variabel terkait. Untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan tersebut secara umum, manfaat penggunaan analisis regresi untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung pemodalan dan penggunaan atau peramalan. Analisis regresi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan secara luas pada ilmu terapan yang untuk menyelesaikan masalah sebab akibat. Analisis regresi tersebut merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang dibentuk dalam suatu persamaan atau regresi. Manfaat analisis regresi sebagai berikut. 1. Meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. 2. Menguji hipotesis karakteristik dependensi. 3. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel berdasarkan nilai variabel bebas. Saya akan melempar ke teman kelompok saya. Analisis regresi sederhana yang dimana bertujuan untuk mempengaruhi suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen variabel, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel terkait, dependent variabel. Jika persamaan regresi hanya satu variabel bebas dengan variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka disebut dengan persamaan regresi berganda. Pada regresi sederhana, kita dapat mengetahui berapa besar perubahan dari variabel bebas dapat dipengaruhi suatu variabel terkait. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel independen Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terkait apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan dan penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya dapat kita gunakan memiliki dari skala interval atau rasio. Bisa kita lihat rumus di bawah ini, yang dimana Y sama dengan A tambah B X. Keterangan yang dimana yaitu Y sama dengan variabel dependen atau variabel terkait, X sama dengan variabel independen atau variabel bebas, A cos sama dengan konstanta atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0. Yang ketiga adalah model regresi. Model regresi adalah persamaan matematik yang dapat meramalkan nilai-nilai suatu variabel bebas dari nilai-nilai variabel bebas. Pada regresi harus ada variabel yang ditentukan dan variabel yang menentukan, atau dengan kata lain, adanya ketergantungan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Untuk menentukan bentuk hubungan atau model, diperlukan pemisahan yang tegas antara variabel bebas yang diberi simbol dan variabel tak bebas yang diberi simbol.
Hubungan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel tak bebas dengan variabel bebas. Model regresi linear regresi linear sederhana yang ideal harus memenuhi beberapa asumsi. Asumsi seperti berikut. Yang pertama, eksogenitas yang lemah. Dalam model regresi linear memberi syarat bahwa variabel X bersifat tetap, sementara variabel yang bersifat acak atau berubah, di mana satu nilai variabel X akan memprediksi variabel Y, sehingga ada kemungkinan beberapa variabel Y. Dengan begitu, harus ada nilai kesalahan pada variabel Y. Yang kedua, linearitas. Kenaikan variabel X harus diikuti dengan cara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Apabila dalam pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka dapat melakukan transformasi data atau memakai bentuk kuadratik atau model lainnya yang sesuai dengan bentuk hubungan non-linear. Ketiga, variance error yang konstan. Variance error perlu konstan karena jika konstan, maka variabel error dapat membentuk model sendiri dan mengganggu model utama, sehingga penanggulangan permasalahan heteroscedasitas bisa diatasi dengan menambahkan model variance error ke dalam model. Yang terakhir, ARC, autokolerasi atau data time series. Apabila kita memakai analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka terdapat asumsi yang harus dipenuhi, yakni asumsi autokorelasi. Asumsi ini melihat pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Yang keempat, sumbangan efektif dan relatif. Sumbangan relatif dan sumbangan efektif memberikan informasi tentang besarnya sumbangan pengaruh masing-masing variabel independen atau prediktor terhadap variabel independen dalam model regresi. Perbedaan antara sumbangan relatif dengan sumbangan efektif yaitu sumbangan relatif menunjukkan ukuran besarnya sumbangan suatu variabel prediktor terhadap jumlah kuadrat regresi, sedangkan sumbangan efektif menunjukkan besarnya sumbangan suatu variabel prediktor terhadap keseluruhan efektivitas garis regresi yang digunakan sebagai dasar prediksi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.